Oke. Nah, bisa dengar suara saya? Jelas, jelas Pak. Jelas. Oke, puji Tuhan. Jelas. Selamat malam untuk Bang Edi sama Ibu Fitri. Bentar. Ya, selamat malam Pak. Selamat Selamat malam malam. kembali. Saya minta maaf ganggu waktunya malam-malam sehingga kita bisa ngobrol bersama-sama. Dan bahkan juga ganggu acara keluarga. Tapi saya berharap lewat video ini kita bisa memberikan sebuah penjelasan buat para netizen yang menunggu soal kabar dan kondisi terutama dari Ibu Fitri, begitu ya. Nah, saya sampaikan dulu kepada rekan-rekan yang ada nanti jadi penonton di YouTube. Saya minta maaf untuk rekan-rekan karena kami tidak bisa lakukan secara live, tetapi biarlah video ini boleh memberikan klarifikasi atas apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, wawancara ini biarlah boleh memperjelas segala sesuatu tentang kebenaran yang sedang beredar di kalangan para netizen. Nah, pada langsung kesempatan ini saya ingin langsung bertanya aja sama Ibu Fitri. Ibu Fitri mungkin boleh menjelaskan bagaimana soal kronologi video yang ramai itu yang sampai Ibu berteriak-teriak. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apakah betul dijemput paksa atau Ibu dicuci otaknya? Dijemput Silakan, paksa. Dijemput paksa Saya ya? tidak pernah. Iya, tidak pernah dicuci otak. Oke. Jadi bisa diceritakan sedikit kronologinya seperti apa, Bu, itu? Ya, pertama keluarga datang, saya suruh masuk juga nggak mau masuk rumah kan. Terus bilanglah tarik-tarikan lah di situ. Iya. Terus ya Pak Edi lagi ngomong sama orang, ya Fitri langsung digeret gitu. Fitri minta surat ke polisian biar kami ikut juga gitu kan. Terus nggak ada suratnya, ya nggak mau pergi kita gitu kan. Ya udah, kok nggak kita ngomong secara di rumah baik-baik aja gitu. Ya Mama sempet masuk juga ke rumah gitu. Ya marah-marah. Terus Fitri, disuruh pulang. Fitri jawab, boleh kok memang Fitri pulang. Apa Mama setuju kok kita tuh sudah beda agama gitu. Fitri bilang kan. Dan Fitri pun sudah menikah. Fitri bilang, sekarang Fitri udah menikah, inilah menantu Mama. Apa Mama terima? Karena kami beda agama gitu. Fitri mau aja pulang, Fitri bilang gitu kan. Terus ya Mama jawab, ya saya terima, Mama terima juga. Ini menantu Mama, tapi harus masuk Islam gitu. Ya Fitri menjawab, nggak bisa gitu. Sebab Fitri udah, memang ini jalan Fitri. Memang Fitri udah betul-betul di Kristen, Ma. Fitri bilang gitu. Ya di situ ngamuk-ngamuk Mama gitu kan. Ditenangkan juga sama keluarga yang lain. Dibawa keluar lah Bapak gitu kan. Terus ya udah disuruh berpakaian. Fitri disuruh pergilah ke situ kan. Ya nggak mau kami karena ada surat keterangan bahwasan kami di itu kan. Ya di situ anak udah dibawa. Udah dibawa anak lari kan. Sudah dibawa. Oke. Sudah dibawa. Ya. Ya itulah geret-geretan. Fitri bilang Fitri nggak akan pulang. Fitri bilang gitu kan. Ayo pulang. Nggak pulang kalau memang Mama nggak terima gitu. Oke. Nah, pada waktu itu bagaimana sampai akhirnya keramaian itu bisa mereda? Pada waktu itu bagaimana keramaian itu akhirnya mereda? Kan Ibu kan memilih untuk tidak ikut nih. Nah, bagaimana akhirnya sampai titik di mana mereka akhirnya pulang semua itu bagaimana, Bu? Itu ngomong sama Bapak ya? Boleh saya jawab? Boleh, Pak Edi. Silakan, Pak. Keadaannya yang di TKP pada saat itu memang ketepatan oknum yang tidak bertanggung jawab mengatakan kami penjemputan untuk pergilah ke suatu muspika aparat hukum. Jadi karena dia mengatakan begitu, jadi saya pun orang yang taat hukum, jadi ingin ke polsek setempat, tapi nyatanya mereka itu tidak bisa menunjukkan surat, bahwasanya surat panggilan untuk kami ke polsek. Jadi saya tekankan lagi sama mereka, kalau memang bapak ini
Ya. mau jemput saya, mau klarifikasi masalah, jemput saya membuat kesaksian bahwa saya penculik, ya mana surat orang bapak ini bertugas itu. Nggak bisa mereka menunjukkan surat-suratnya. Jadi setelah kejadian itu saya pertanyakan, mereka ada mundur berapa langkah. Saya pun berbicara sama Pak Lurah setempat, dan selagi saya berbicara sama Pak Lurah setempat, disitulah si Fitri istri saya ini digotong, ditarik dan diseret dalam jarak sekitar 10 meter lebih kurang. Jadi begitu nengok keadaan dia begitu, saya respon, saya kejar ke situ, ke posisi mereka itu. Ya, saya membuat bahwasannya namanya saya sekarang suaminya, saya berhak untuk membela sang istri saya. Betul. Karena saya nggak tega digere-gere gitu. Jadi waktu di keramaian itu memang pada saat itu orang kampung setempat itu memang sih kayak diam, karena keadaan di situ sepertinya mereka mengatakan ada yang saya dengar ini sudah kepolisian semua nampaknya, ada intel gitu. Tapi saya berkeras kayak mana ini si Fitri jangan sampai dibawa. Dan pun setelah saya hadang berapa orang tua oknum yang berteriak sama saya walinya. Iya, di situ walinya, keluarganya, saya suaminya. Saya bilang, kalau abang, saudara-saudara ini, saya bilang kalau abang ini mempunyai akal sehat, jangan salah paksa. Kita bisa ngomong baik-baik. Fitri kan sudah memang siap ngomong baik-baik. Kalau masalah anak, bisa kita ngomong baik-baik, jangan paksa begini, saya bilang. Mereka bilang, tidak, ini keluarga saya. Dimanapun harus kami bawa. Itulah Ibu Fitri datang, bahwasanya menghampiri Fitri, dan Fitri pun menyambut dengan baik, memang tidak ada dorong-menorong, karena itu orang tuanya. Saya pun melihat karakter di situ seorang ibu sama anak sih, kayak ada rasa keterikatan hati. Jadi saya lihat di situ. Jadi Fitri pulang, ayo pulang. Ma, aku nggak akan pulang. Pada waktu itu belum ada keramaian ya Pak ya? Waktu mamanya untuk secara baik-baik itu belum ada keramaian. Baru makin lama makin banyak itu ya? Oh, waktu di rumah sudah ramai Pak. Sudah ramai. Ramai pada dasarnya keramaian itu keluarga mereka. Sendiri. Oke. Dan ada berapa orang ibu di desa itu yang bersama Pak Lurah. Pak Lurah sama ibu orang di desa di situ menyaksikan mereka di rumah masuk duduk bersama kami, tapi mereka tidak masuk dari pihak ibu si Fitri. Jadi di situ. Oke. Jadi setelah minta surat itu mereka tidak bisa berikan, akhirnya mereka pulang ya? Iya, tarik-tarikan. Saya minta menunjuk surat bahwasannya panggilan itu. Ya mereka terakhir dengan aksi mereka ingin mencoba memang menarik Fitri. Paksa. Itu tidak ada dari warga sekitar yang maksudnya melindungi Ibu Fitri, atau di situasi seperti ini cuma Pak Simon aja, Pak Edi aja yang melindungi istri? Apakah dari pihak warga lain nggak ada? Diam aja, mereka hanya sebagai penonton? Ya ada Pak, ada. Di situ berapa ibu tetangga 2 orang, karena seorang perempuan itu takut. Ini mungkin mereka begitu takut tidak berani apa-apa, dan ketepatan mereka keluarga Fitri itu datang ke rumah saya dengan Pak Lurah setempat, ketua rukun warga. Jadi sempat menanyakan KTP saya tunjukkan inilah identitas inisial saya, difoto-foto mungkin sama keluarga mereka. Saya menyaksikan bahwa KTP saya dibawa sama mereka dan difoto-foto, dan pun dikembalikan sama Pak Lurah, hingga akhirnya waktu perebutan Fitri, KTP saya jatuh. Saya buat laporan ke Polsek bahwa KTP saya hilang. Jadi kejadian waktu di rumah kami itu kami sambut dengan baik. Fitri pun sudah ngajak ngomong baik. Ayo ke rumah saja kita ngomong. Kalaupun mama ataupun kakak
tidak mau masuk ke rumah, lebih bagus nggak usah datang kemari gitu. Oke. Nah, kalau memang datang sini kita ngomong baik-baik. Jadi fitri itu maksudnya dari pembicaraan dia memang kalau orang tuanya duduk di rumah klarifikasi masalah ini. Memang sudah di belakang sudah berbicara antara ibu seorang anak. Saya pun mengetahui pembicaraan fitri sama orang tua saya karena di samping. Mak, kalau memang mama mau datang ke Medan nggak apa-apa. Itulah sedikit saya potong. Nah, dan pun kalau masalah anak mau diambil sih boleh. Tapi kan yang punya hak kan aku untuk Fitri katanya. Aku maksud Fitri. Yang punya hak aku katanya. Oke. Karena seorang ibunya, karena ayahnya berada di tempat lain yang mungkin dalam keadaan berkaitan sama hukum kan itu. Mas Maul. Jadi mantan suami Bu Fitri setahu saya ada isu juga di penjara ya? Iya. Boleh tahu Bu Iya, berkaitan dengan kasus apa? Ya. Kalau boleh disebutkan? Ya dagang yang tidak baik seperti barang-barang terlarang ya. Oh, I see. Oke. Nah, kalau gitu saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana akhirnya ibu itu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Ini dulu, saya ada keingat satu hal dulu sebelum lupa. Kejadian ibu dijemput paksa dengan ibu percaya Tuhan Yesus itu selang berapa lama, Bu? Lama. Apakah 2 tahun? 3 tahun? Enggak sampai segitu. Saya percaya sama Tuhan Yesus ya setelah saya ke Medan gitu. Kurang lebih tahun 2020 juga? Tahun berapa itu? 2000 berapa ya? Kita pindah ke Medan 2020. 2020. Oh, oke. 2019 akhir. Iya. Oke, berarti itu baru percaya Tuhan Yesus ya? Iya. Kurang lebih sekitar setengah tahun kemudian masalah ini keluar. Betul ya, begitu ya? Langsung lah. Ya, enggak. Belajar. Fitri bulan 12 kemarin tahun 2019. Ya. Langsung kemari ke Medan. Terus betul. bulan 12-nya ikut juga. Ikut ke kemana? Ke gereja gitu. Ikut-ikut aja dulu kan. Terus gimana sih? Tanya-tanya juga sama kawan-kawan, sama tetangga. Apa sih doanya sih yang kalian doakan tuh apa sih gitu. Ajarin dong gitu kan. Karena Fitri tiap minggunya rutin. Pokoknya tiap minggu ikut. Kalian gak ke gereja? Kok gereja ikut ya, kakak ikut ya gitu. Ya besok ya kok hari minggunya tiap hari ya anak-anak di situ, Kak ikut gereja, ikut dong gitu. Ya ikut juga kan. Terus ya di situ dimimpikan. Memang awal sebelum ke Medan Fitri udah dimimpikan. Oke, sebelum sebentar Bu, saya potong sebentar. Sebelum nanti cerita mimpinya, Ibu apakah pada waktu jadi Muslim berjilbab atau tidak? Ya nggak terlalu tekun, sekali pakai jilbab ya, sekali enggak, kebanyakan pakai jilbab kalau di Aceh. Pada waktu mulai bulan Desember itu rutin ke gereja itu masyarakat sekitar mengenal Ibu sebagai seorang Muslim ya? Iya. Yang tiba-tiba bertanya tentang gereja begitu? Iya. Oke. Tiap Silakan, minggu Bu. orangnya kan, iya kalau tiap minggu kan berpakaian, mau kemana sih? Jadi saya tanya, mau gereja, oh pas sekali. Sebelum itu kan kenal sama Pak Edi, apa sih yang disembah? Setahu Fitri, yang disembah kan patung gitu. Jadi penasaran lah, ikutlah kakak ikutlah. Kok kalian ke gereja ikut ya? Udah, boleh kok kakak mau, lihat-lihat aja ya kak, dibilang. Iya boleh. Oh ikut, Fitri lihat, oh ternyata bukan patung yang disembah orang itu ya kan. Kesan pertama terus, apa Bu? Masih ingat nggak? Kesan pertama Ibu dari Muslim terus main ke gereja, apa kesan Ibu pertama? Ya mintakan ajarin doa, terus dibilang ya apa yang untuk Fitri keluarkan, doa terus lipat tangan gitu dibilang kan. Ya Fitri coba berdoa, rasanya kok memang ada Tuhan tuh, rasanya kayak ada satu sisi di samping kita gitu. Terus lega, siap kita berdoa tuh tenang, hati kita nggak gundah gitu kan. Terus ya disitulah ikut berdoa terus
ikutin. Makanya sampai sekarang, sampai kemarin tuh Fitri tanya, apa sih doanya? Ya itu ya, keluarkan unek-uneknya aja. Apa masalah kakak keluarkan terus katanya. Oke. Nah, sekarang boleh diceritakan lebih spesifik yang tadi soal mimpi, yang dimimpikan itu dari Aceh ya. Baru sampai Dari terus Aceh. sampai akhirnya membawa ibu mengambil satu keputusan yang cukup berani untuk meninggalkan iman yang dulu terus dan memilih untuk menjadi orang Kristen. Boleh diceritakan, Bu? Iya, sebelum ke Medan, Fitri dimimpikan perjamuan kudus ya. Terus Fitri itu di Islam, masih di Islam belum ngerti. Jadi Fitri cerita, sering ngomong sama Pak Edi, Bang, Fitri pernah mimpi loh. Fitri bilang kayak gitu kan, ada mimpi. Itu mau berangkat 3 hari ya ke Medan. Fitri ada mimpi ramai kali. Terus ada satu wanita mukanya bercahaya, terus dibilang hidup ini pahit, susah lah dibilang gitu kan. Terus nggak lama 3 hari kami berangkat mau jualan. Ya. Bawa juga kan sama abang kan. Dibawalah ke rumah tantenya abang. Terus Fitri lihat Fitri gini ya pegang abang. Bang, itu yang adik cerita yang kemarin ini, di lukisan ini apa sih? Tersenyum aja bang, itu bunga-bunga mimpi, dia bilang. Itu Bang Edi ya waktu udah, itu Kristen atau bukan, Bang? Kristen? Abang memang. Saya 150% Kristen. 150%, oke. Lanjut, silakan, lanjut. Sudah itu ya Fitri nggak selang sebulan, nggak sampai kurasa dimimpikan lagi. Itu tapi Fitri udah berdoa, udah ikut-ikut gereja juga kan. Terus berjubah putih, pegang kepala Fitri, cuman nggak ngomong gitu. Diam aja, dipegang gitu kan. Terus Fitri sikit-sikit tanyanya sama abang. Abang tuh lagi nonton ya kemarin tuh, nonton. Halo? Ya, jubah sorry putih tadi pegang. terputus. Ya pegang kepala, lalu terus dilanjutkan. Nggak ngomong gitu. Tapi perasaannya apa, Bu? Masih ingat nggak? Besoknya Fitri tanya lagi sama abang. Abang lihat di HP. Ini apa sih? Kok semalam berjubah pegang kepala Fitri gitu kan? Pegang terus ya abang nangis di situ. Oke. Ya Bang Edinya nangis. Terus kenapa sih kok nangis gitu? Fitri kena nggak tahu itu apa. Udah Pak ngomong. Terus Bang Edi jelaskan, itu siapa? Pribadi itu siapa begitu ya? Silakan Bang, nggak apa-apa Bang. Jujur ya Pak Paul, dia ini kan seorang yang di luar kekristenan. Dan pun pada saat itu jujur saya pun tidak pernah mendoktrin dia masalah keimanan saya. Cuma di depan keluarga dia saya pun pernah menyatakan, Bu. Ya, halo? Ya, minta maaf Pak, kelihatannya internet saya ada masalah Pak. Halo? Ya, minta maaf Pak, kelihatannya internet saya masalah. Memang ada disebut jaringan saya bermasalah Pak di sini. Minta maaf agak sedikit ngadat-ngadat. Minta maaf. Oke, boleh dari yang tadi putusnya waktu Bang Edi menangis ketika melihat bahwa istrinya itu mimpi bahwa kepalanya disentuh begitu. Setelah dia bercerita tentang sosok berjubah putih, bercahaya, yang dia bilang dipegang kepalanya. Loh, saya tersentak. Ya. Apa semua ini kan gitu. Jadi terbayang di hati saya, apakah memang dia yang telah manggil dia? Tapi nggak saya ceritakan sama Fitri itu. Bahwasanya hanya di dalam hati saya. Tapi saya tahu sosok yang datang itu pasti dia. Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, tapi nggak saya bilangkan sama Fitri. Nggak saya bilang, katakan sama Fitri. Makanya saya pada saat itu duduk menangis. Kenapa kau menangis? Saya bilang, Fit, tak maaf ya saya bilang.
kami yang dilahirkan berdarah Kristen dari kecil sampai besar ini, kepingin kali memang berjumpa seperti apa yang kau ceritakan itu. Itu jelas saya ceritakan sama dia. Kenapa begitu, Bang? Kalau di dalam Kristen saya bilang, itu yang kamu mimpi itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan gimana? Iya, Tuhan memanggil kamu, saya bilang. Tapi kalau jadi itulah. Jadi iya, Bang. Itulah nyata, saya bilang. Tapi saya bilang, tapi kayak mana kamu ya Muslim kan gitu. Jadi karena dia Muslim, saya mempunyai batas-batas dan berbicara itu yang nggak terlalu terbuka sama dia. Ya. Jadi saya sedikit ada bilang sama dia, kalau di Kristen itu kamu itu orang terpanggil, saya bilang. Ya. Dan pun sedikit tanda kutip saya bicara itu, dan saya kaitkan ada bahwasanya juru selamat itu begitu. Datangnya dia itu secara misterius memanggil orang. Saya rindu sama dia, tapi kamu yang dapat. Berbahagialah kamu. Di situ saya bilang. Di situ dia mungkin saya katakan itu senang, bangga. Tapi saya tidak pernah mendoktrin dia harus masuk Kristen, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi mimpi kedua itulah yang membuat Bu Fitri makin mantap untuk percaya Tuhan Yesus ya? Iya, terus tiap doa kita seakan-akan ada sosok di samping gitu. Terus pernah juga Fitri ke gereja Katolik Minggu. Fitri lagi sedih gitu kan. Kenapa sih orang Kristen ini nggak mau mengajarkan Fitri? Fitri pengen masuk, tapi nggak ada yang mau mengajarkan gitu. Harus sendiri gitu kan. Terus di situ Fitri juga berdoa. Terus di situ ada sosok lagi. Fitri pet mata berdoa. Terus seakan-akan dia di samping. Begitu Fitri buka mata kok Fitri lihat gini nggak ada lagi gitu. Siapa sih? Jadi kan jadi tanda tanya tuh, siapa sih yang ini? Tapi ketika sosok itu Ibu rasakan kehadirannya, apa yang Ibu rasakan? Damai atau malah takut atau malah tenang sangat, tenang sekali, tidak ada rasa takut sedikit pun. Oke, puji Tuhan. Kesaksian yang menarik sekali sih, seperti apa kata Bang Edi, apa yang Ibu alami, itu kalau saya boleh katakan, itu Tuhan Yesus sendiri yang menginjili Ibu secara pribadi. Tuhan Yesus yang menampakkan diri, dan itu memang kalau saya membaca satu buku yang dulu orang itu juga dari Islam pindah ke Kristen, dia juga mengalami perubahan yang luar biasa, itu juga melewati sebuah mimpi. Saya juga pernah melayani jemaat, saya juga seorang rohaniwan di gereja, juga mendapatkan pengalaman yang sama, yang serupa dengan apa yang Ibu Fitri ceritakan, bahwa dia juga berjumpa dengan Yesus. Jadi saya kira itu sungguh anugerah yang tidak semua orang alami, dan Ibu secara khusus itu Tuhan langsung menginjili Ibu secara pribadi dengan penampakan yang jelas itu adalah perjamuan kudus, dan juga Ibu seperti ditumpangi tangan, dan yang ketiga mungkin dalam rupa dia tidak mewujudkan dirinya, tapi kehadirannya itu dirasakan. Saya bersyukur untuk itu semua sih ya. Jadi bagian kita adalah terus boleh mempelajari keimanan, kerohanian kita makin dekat sama Tuhan. Saat ini bagaimana Pak Bang Edi sama Bu Fitri di tengah masa corona, pandemik seperti ini, soal pekerjaan bagaimana? Apakah dengan percayanya Ibu menjadi Kristen, apakah juga ada pekerjaan ini terpengaruh nggak dengan iman itu? Atau bagaimana? Boleh diceritakan sedikit nggak? Ya, saya pun terlahir dari golongan kecil ya, Pak Paul ya. Pak Albert saya. Pak Albert, maaf. Jadi pekerjaan saya itu nggak mungkin, ya saya bersyukuri apa pekerjaan saya punya skill. Ya kalau saya sering dipanggil-panggil pasang-pasang listrik gitu ya. Jadi yang kalau ada perbaikan di rumah atau kipas angin saya siap gitu. Jadi maaf saya potong bentar, walaupun pekerjaannya kayak gitu, ini semua mau gitu, Fitri bangga gitu ya. Apapun yang itu pokoknya menghasilkan yang halal. Maksudnya tidak mudah menyerah, gitu. Terus mau berusaha dan pantang menyerah. Apapun mau. Itu laki-laki harus begitu.
Jadi saat Oke, ini, lanjutkan. Pak, jadi memang dalam keadaan ini jelas masa-masa COVID kayak gini ya, mungkin untuk saat kisah kami dan kronologi kami sampai masalah COVID pun kami lupa. Tapi kami di samping itu memang tetap berdoa, dan pun setiap kami duduk di sini ya, duduk di keramaian, kami lupa itu tentang COVID. Yang jelas Tuhan itu bekerja sama Fitri, dan pun saya lihat memang saya pandang dia ini kayak mana ya, kayak apa saya bilang, sosok wanita yang seorang ibu yang lain gitu. Jadi dengan panggilan dia itu saya siap untuk membantu dia, biarpun perekonomian saya itu ya ala kadarnya. Yang orang bilang mungkin saya pengusaha sukses, tapi mereka lah, amin saya jawab bagi mereka gitu, mengatakan saya pengusaha sukses. Jadi inilah saya nyatanya, pekerjaan saya pasang-pasang listrik, dan dulu memang sampai sekarang saya di Medan ini lagi mencari pekerjaan. Ya, untuk karena anugerah yang ini saya pun harus siap dengan tenaga saya untuk membiayai kebutuhan dia dan nanti mungkin keturunan kami dan gitu, Pak. Jadi saya dengan apapun cerita saya berserah diri sama Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara kepada Fitri yang mana itu sepertinya kok saya bilang itu kata-kata yang sering bilang kamu romantis ya. Didatangi Roh Kudus itu caranya tuh asik. Kalau saya sih nggak pernah loh. Kepingin saya jumpa. Nah, tapi nyatanya lain. Tapi Fitri juga heran loh, masa sih nggak pernah lihat kalian di mimpi, nggak pernah dimimpikan. Ini adik merindukan pengen dipeluk gitu, Fitri bilang. Ya, pernah dia bilang, Bang, aku sudah mimpi itu, kepingin kok bisa dipeluk sama Yesus. Saya bilang, kamu bukan dipeluk lagi sudah. Kamu sudah dipilih dari terangkat dari golongan rendah hingga kamu diangkat menjadi ditinggikan. Saya bilang, ya saya pun memang agak tiap malam sering membaca Alkitab, dan pun saya pergunakan itu yang baik-baik. Saya nggak pernah menyakiti perasaan orang. Kalau keimanan mereka, tapi pada saat kalau sih ada orang asing yang ingin bertanya sama saya tentang apa itu Kristen, ya saya beritahukan kabar berita baik itu. Tapi kalau mereka nggak bertanya, saya tidak akan memberitahukan. Karena kita mempunyai sekat-sekat jalur-jalur yang tertentu, jangan sampai menyakiti perasaan orang ya Bang ya. Betul. Jadi pun begitu dalam sekarang kami di Medan ini, puji syukur kami memang biarpun dalam keadaan kayak ini, memang saya pun belum bekerja, tapi saya berusaha memang ya ke sana ke sini cari kerja untuk dialah. Karena hidup berarti kami Bu ini dari Fitri nol. sekarang lagi kondisi hamil ya? Apakah betul? Iya. Oke, izinkan saya juga untuk berbicara dengan teman-teman yang sedang nanti akan menonton video ini. Nanti saya akan taruh di dalam kolom deskripsi nomor rekening dari Bang Edi. Sekiranya kalau dari rekan-rekan netizen sama saudara seiman ingin berbagi dengan Bang Edi maupun Bu Fitri, apalagi dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan, mungkin karena PSBB juga ya kali ya Pak ya, sehingga itu mempersulit, dan juga di dalam kondisi Ibu Fitri sedang hamil, mari kita juga boleh menyisihkan sedikit apa yang kita miliki untuk bisa saling peduli, terutama untuk saudara seiman kita. Amin. Saya pada waktu sebelum mengadakan video ini dengan Pak dan Ibu, beberapa dukungan dari orang-orang Kristen begitu banyak terhadap terutama untuk Ibu Fitri ketika menghadapi kesulitan seperti ini. Apalagi mendengar anaknya usia berapa Bu yang 2 anak itu? 3 sama 5 tahun. 3 sama 5 tahun diambil secara paksa. Ibu boleh ceritakan sedikit nggak kronologinya, kok bisa akhirnya anak ini diambil secara paksa? Apakah dia ikut mungkin tantenya atau gimana, diajak kemana tiba-tiba dibawa lari? Atau gimana Bu? Boleh diceritakan lebih detail sedikit? Ya awalnya ya disuruh, udah kalian ke polsek, berpakaian, anak-anaknya harus bawa juga, dibilang gitu kan. Terus ya Fitri bilang kok memang permasalahan ini lebih bagus kan kita ngomongkan secara keluarga.
Ya. ngomong di dalam rumah, tapi di satu sisi keluarga Fitri nggak mau masuk. Entah Oke. karena kita udah beda agama gitu kan. Kalau di Muslim mungkin ya dibilang haram gitu. Ya. Jadi Cuman itulah, maksudnya anak-anak langsung diambil pada waktu itu. Jadi kan anak-anak situasinya, sebenarnya udah saya sembunyikan. Udah oke. Fitri sembunyikan sebenarnya. Udah saya sisipkan tempat keluarga juga kan. Ya. Karena Fitri memang udah, ini yang kedua kalinya loh. Oh, Yang kedua ini kalinya kedua yang mau kali diambil. dijemput paksa. Ya. Oh, Iya, loh, iya. sekarang sudah Dijemput. kembali. Oh iya. Anak-anaknya Yang udah kembali pertama atau belum? Atau masih di Aceh? anak-anaknya Masih masih di Aceh. Ya maksudnya yang bulan 2 kemarin keluarga ada datang juga. Cuman Oh, Fitri nggak mau pulang. oke. Cuman nggak ramai orang. Keluarga nggak ramai, cuma satu mobil aja kan. Ngomong. Terus ya ada kekerasan juga. Ya, orang tua juga kan karena nggak pakai jilbab marah gitu kan. Oke. Terus ya inilah yang keduanya orang nih pakai 3 Innova ya Pak ya. 3 Langsung Innova diambil terus anaknya gitu ya? nggak langsung diambil. Hmm. Disuruh pakaian karena Hmm. mau dibilangnya mau ke polsek. Ya udah kami juga udah siap-siap berpakaian, panggillah si anak. Anak-anaknya harus dibawa juga, kita bicarakan nanti di polsek, dibilang Ya, gitu. Kami percaya. oke. Terus dipanggil sama abangnya, pergilah terus langsung ya Pak ya, langsung begitu keluar anak dari rumah. Rumah? dari pintu, Iya, rumah. dari rumah langsung diambil. Dibawa kan langsung ke mobil, dibawa lari terus. Itu Nggak ada anak-anak langsung permisi. menangis ya? 2 laki-laki atau 2 perempuan? 2 perempuan. Itu Wah, Fitri nggak Nggak tahu, ada menangis, nggak menangis, nggak tahu kayak mana lagi keadaan orang ini, nggak tahu. Fitri bukan Fitri adik kan anak-anak nggak ada menangis. iya, Gembira mereka dibawa. si oh, kakak sama si adik langsung kan diambil sama wawaknya. ya. Terus orang ini langsung minta Iya, gendong gitu kan, udah lama nggak Oh, berjumpa iya. sama wawaknya oke, karena kenal oke, gitu. oke. Kalau diambil sama keluarga si mantan suami mungkin nggak terjadi kayak gitu karena ini kakak kandung yang Oke, sering oke. dilihat. Oke, oke. Jadi anak berpikir ini kan saudara sendiri, jadi digendong dan setelah itu dibawa Iya, pergi. Iya. dibawa Oke. lari. Nah, apakah itu kejadian bulan apa, Bu? Ya Bulan bulan 6 ini tanggal Bulan 6 ini. 13 Berarti kurang hari lebih Sabtu ya. sudah 2 minggu begitu ya? Nggak 1 minggu. pisah dengan anak ya? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. 9 hari ya, Pak? Ya. Apakah selama 7 hari ini ada bisa ngobrol secara langsung dengan anak? Fitri kan untuk saat ini nggak pakai nomor karena Oke. banyak ancaman keluarga Fitri untuk membunuh Bang Edi. Oke. Banyaklah caci maki gitu kan. Jadi lebih bagus untuk apa kita ribut. Apalagi itu kan keluarga sendiri. Lebih bagus Fitri kayak ginilah nggak pakai HP gitu. Oke. Kalau gitu mungkin Ibu boleh menyampaikan satu pesan. Siapa tahu mungkin anak Ibu sedang menonton video ini, boleh disampaikan satu pesan kepada 2 anak Ibu. Saya persilakan, Bu. Kakak sama adik di sana sehat-sehat enak ya. Mama di sini sangat merindukan. Ya, kalau bisa kita berkumpul kembali anak ya. Jangan nakal di sana, jangan pernah ngelawan wawa yang di sana ya. Baik-baik di sana ya nak ya. Tetap berdoa, mama di sini berdoa agar kita dikumpulkan kembali bersama-sama keluarga kita yang baru. Itu aja lah Pak. Oke. Itu aja Bang. Ya. Rekan-rekan yang menonton video ini, jikalau ada rekan-rekan yang mengetahui dan memahami tentang hukum di Indonesia ataupun kalian yang menonton video ini tergerak adalah seorang pengacara, silakan bisa membantu untuk Bang Edi bersama dengan Bu Fitri supaya dijamin kebebasan yang pertama ditolong untuk dijaminnya kebebasan beragama, dan yang kedua adalah bisa ditolong supaya antara hubungan anak dengan orang tua ini boleh bersatu kembali. Karena mengingat anak ini masih di bawah umur, seharusnya menjadi tanggung jawab penuh seorang ibu
dan ketika saya melakukan pembicaraan ini dengan Bu Fitri, dan saya melihat Bu Fitri pun sehat secara jasmani maupun secara psikologisnya. Jadi seharusnya rekan-rekan yang bisa memberikan bantuan, silakan boleh menghubungi Instagramnya Pak Edi, begitu? Iya Pak ya? Ya. Nah, boleh disebutkan mungkin Pak Instagramnya Pak Edi? Bapak sebutkan, nanti saya akan cantumkan di dalam kolom deskripsi. Saya tidak akan memberikan nomor dari Pak Edi, karena nanti untuk privacy, tetapi kalau dengan Instagram, Pak Edi mungkin bisa memilah-milah mana yang di-follow up dan mana yang tidak. Silakan Pak. Untuk sementara Instagram saya masih apa Pak? Masih saya agak lupa saya. Lupa, oke. Berarti nanti kalau misalnya ada sesuatu dari rekan-rekan yang ingin membantu, bisa hubungi lewat saya dulu, begitu ya Pak ya? Ya, ya. Silakan DM di Instagram saya akan berusaha untuk memilah-milah dengan baik apa yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan untuk menolong daripada keluarga ini. Oke, mungkin begini, adakah mungkin pesan terakhir untuk keluarga dari Bu Fitri yang ada di Aceh yang mungkin juga melihat video ini, adakah pesan untuk mama terlebih dahulu baru kakak? Silakan. Buat mama yang di Aceh, mama, Fitri juga kangen sama mama dan sama semua keluarga. Dan tapi mungkin mama tidak menganggap Fitri ini anak mama lagi, tapi bagaimanapun Fitri ini tetap anak mama. Walaupun kita berbeda agama, ya semoga Tuhan membuka pintu hati mama, menerima anak mama kembali lagi, walaupun beda agama. Semoga mama di sana sehat dan keluarga dimudahkan rezekinya semua ya. Oke. Kalau untuk saudara-saudaranya, mungkin kakaknya atau saudara lainnya silakan. Sudah cukup katanya. Sudah cukup. Oke, saya kira ada hal mungkin yang Pak Edi ingin katakan? Boleh, saya sedikit mengatakan. Silakan. Kepada pemirsa, damai sejahtera bagi kita. Malam ini kami live klarifikasi masalah hak Fitri, dan saya Edi Simon malam ini ingin menyampaikan kepada saudara saya, ibu, bapak, adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Ayolah, inilah sudah jalannya Fitri. Saya pun tidak ada memaksakan kehendak. Marilah kita bicara secara dewasa. Mungkin indah jalan terbaiknya Fitri. Ya mungkin di luar sana ada membuli kami, ada menghina kami, ada juga ingin menyakiti perasaan si Fitri. Kami dengan rasa lapang hati memaafkan kesalahan apa yang dilantarkan pada kami, dan pun mungkin kalau di dalam hidup ini kami hanya bisa mengucapkan Halo? 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 halo. Ya, sorry Pak, tadi terputus sampai mengucapkan Pak. Silakan dilanjutkan, mengucapkan. Saya mengucapkan kepada seluruh komponen juga aparatur negara ataupun yang terkaitan masalah video kami, mungkin ada kurang berkenan masalah video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi inilah kita berbicara bukan masalah lain, tapi masalah sudah kehendak Fitri untuk menjadi seorang Kristen. Jadi adapun kekurangan cakap dan bicara kami yang merasa meresahkan saudara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga kepada aparat dan yang terkait di khususnya Kota Langsa. Saya mohon maaf akibat karena kami mungkin imbasnya banyak. Tapi saya mohon kepada bapak-bapak putra daerah setempat, khususnya petinggi
Aceh Wali Kota. Oke. Ya. Kami berjalan dengan damai. Semoga kita menciptakan kedamaian di Indonesia ini lebih baik lagi. Jadi itu saya yang bisa sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tidak ingin membuli orang, tapi inilah tugas kita, saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke. Sebelum kita akhiri video ini, bolehkah izinkan saya untuk berdoa bagi Pak Edi dan juga Bu Fitri serta kedua anak yang lagi di Aceh ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk kedua anak-Mu yang bergumul soal bagaimana mengikut Yesus. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan Kau yang boleh pertemukan untuk Bu Fitri dengan kedua anaknya yang saat ini terpisah. Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah Engkau yang boleh lancarkan pekerjaan mereka. Berdoa supaya ada orang yang tergerak untuk boleh membantu secara hukum untuk masalah yang dihadapi oleh Pak Edi maupun Bu Fitri. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk usia kandungan dari Bu Fitri. Tuhan kiranya Engkau terus boleh pelihara dan biarlah bayi ini boleh ada dalam genggaman dan pemeliharaan Tuhan. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan dengan kehadiran sesama saudara seiman. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kuatkan dan teguhkanlah hati Pak Edi sebagai seorang suami dan Bu Fitri sebagai seorang istri dan ibu bagi dua anak yang dipisahkan. Mau berdoa, Tuhan Engkau yang bekerja untuk keluarga yang ada di Aceh. Sekali lagi Tuhan, biarlah anugerah-Mu yang boleh nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu pemirsa yang menonton video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada salah kata di dalam video ini atau kurang berkenan, dan saya juga minta maaf karena problem jaringan di tempat saya sedang bermasalah, internetnya ada gangguan sedikit, tetapi biarlah itu tidak mengurangi informasi yang kita sudah dapatkan. Dan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya akan meletakkan di dalam kolom deskripsi nomor rekening dari Pak Edi, jikalau Bapak dan Ibu tergerak untuk bersama-sama mendukung di dalam ekonomi supaya Pak Edi juga boleh dicukupkan segala apa yang dibutuhkan, terutama untuk kebutuhan dari kehamilan Ibu Fitri. Oke, sampai di sini saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk membuat konten ini bersama dengan saya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai di sini ya Pak. Thank you banget. Thank you.